Api diduga keluar dari bagian mesin di salah satu bus tersebut. Sedikitnya 11 unit truk dan 2 unit angkutan bus hangus dalam insiden tersebut. Saat ini kendaraan-kendaraan yang terparkir di kapal tengah dilakukan penyelidikan. Beberapa warga penumpang yang mobilnya juga terparkir di kapal tersebut masih belum mengetahui kondisi mobilnya. Saat ini mereka masih mencari tahu kepastiannya. Terbakar karena informasi yang kita dapat pagi hari ini yang seperti tadi malam beritanya bahwasanya ada terbakar 5 atau 6 yang terbakar yang di bawah dek yang pertama gitu. Jadi kemungkinan yang mobil saya sendiri khususnya itu yang paling depan. Nah, mudah-mudahan ya mobilnya ya. Sebelumnya diketahui KMP Roy 1 milik PT DLB terbakar pada Sabtu pukul 15.45 waktu Indonesia Barat kemarin. Diduga api berasal dari kendaraan di lambung kapal, di mana puluhan penumpang kapal feri KMP Royce yang baru berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni tampak panik saat kapal yang mereka tumpangi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke Sungai Awu di Desa Rembul dalam Komplek Wisata Guci, Kabupaten Tegal. Bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Salah seorang saksi mengatakan bahwa bus wisata berasal dari Tangerang Tengah diparkir dalam kondisi mesin menyala. Namun pengemudi meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin sebelum kembali ke Tangerang. Tiba-tiba bus terjun ke sungai yang berada tepat di bawah area parkir hingga bus terguling. Menurut saksi, sekitar 20 penumpang berada di dalam bus. Tampingan, rempet tampingan, udah turun bawah jadi tampak kenceng terus jebol ke kali. Udah saya teriak-teriak, orang-orang udah pada berdiri, sul pada minggir semua. Itu ngeliat bus larinya mau kemana, itu kemana, tahu ada supirnya atau enggak. Tahu enggak ada supirnya, saya lihat, langsung saya lari. Berarti itu bus nggak ada supirnya apa? Nggak ada supirnya. Diduga rem tangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai. 1 orang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat, sedangkan puluhan penumpang bus lainnya mengalami luka. Telah dievakuasi ke Puskesmas Bojong dan Bumi Jawa guna mendapatkan perawatan. Sementara kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Iring-iringan mobil ambulan yang membawa puluhan korban luka dan 1 korban meninggal dunia tiba di IGD RSUD Dr. Susilo Slawi Kabupaten Tegal. 20 korban luka langsung mendapatkan perawatan intensif. Sebagian korban bus pariwisata yang masuk ke sungai di sekitar kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami luka benturan, patah tulang, dan cedera kepala. Salah seorang korban selamat, Herman, mengaku saat pengemudi bus sedang memanaskan kendaraan, tiba-tiba bus meluncur ke bawah hingga terjun ke sungai. Ia membantah ada anak kecil yang bermain rem tangan. Supirnya? Nggak ada. Supirnya kemana? Nggak tahu, buat manasin itu pintu udah mobil tiba-tiba apa kesenggol rem tangannya atau gimana ada? Nggak ada anak-anak yang mainan di Nggak ada. Itu semua udah di dalam mobil, ada 4 orang itu di luar. Sementara korban meninggal diketahui bernama Maja, 60 tahun, warga Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sementara yang dirawat saat ini ada 20 orang. 20 orang yang meninggal dunia, Pak? 1 orang atas nama Bapak Maja. Atas nama Bapak Maja, alamat di Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kalau korban luka gimana, Pak, kondisinya, Pak? Luka kondisinya ada beberapa yang perlu penanganan intensif dan ada beberapa yang perlu penanganan di. Bus pariwisata Duta Wisata ini membawa 50 orang penumpang. Sebanyak 35 orang sudah berada di dalam bus saat bus terjun ke sungai. Rombongan ini merupakan peziarah Wali Songo asal Tangerang tujuan Cirebon, Pemalang, dan Guci, Tegal.
Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Wabarakatuh, kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Puluhan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Kementerian Luar Negeri berhasil membebaskan 20 WNI yang disekap dan disiksa di sebuah konflik di Myanmar. Ke-20 WNI ini dibawa ke perbatasan dalam 2 gelombang. Jumat 5 Mei, 4 orang dan kemarin 16 orang berhasil dibawa ke Bangkok. Sebelumnya para korban ini diberangkatkan untuk bekerja di Thailand, namun faktanya justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan didampingi kuasa hukum, Ade, buruh wanita yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual bosnya, lapor ke Polres Metro Bekasi kemarin siang. Korban kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja bila menolak ajakan staycation atasannya. Korban juga trauma atas tindakan atasannya selama ia bekerja. Kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini. Dia kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah situ aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak ya udah kamu habis kontrak aja gitu, nggak diperpanjang kayak gitu. Sebelumnya, Jagat Maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kemarahan pimpinan Susi Air sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019, Susi Pujiastuti, disampaikan saat melakukan kontak telepon dengan Pendeta Karel Phil Erari. Susi kesal karena KKB yang seharusnya membebaskan pilotnya malah menembaki pasukan TNI saat upaya negosiasi damai tengah berlangsung. Nah, kemarin TNI yang datang itu nunggu untuk mengevakuasi Phil, bukan untuk menyerang KKB. Jadi tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau tim Karten sudah jadi negosiasi. Kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah, Pak Phil. Susi juga mempertanyakan alasan KKB terus menahan pilotnya. Padahal selama ini dirinya melalui maskapai miliknya sudah banyak membantu Papua. Saya sangat sabar, saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PK BVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Martens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan. Antonius, pria Nigeria ini digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara lantaran mengamuk dan menganiaya 2 lansia di apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Insiden ini bermula saat korban yang tinggal bersebelahan menegur pelaku karena terganggu dengan suara pelaku yang lagi mengamuk. Pelaku yang tidak terima lalu menganiaya kedua korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ternyata ada seorang laki-laki ya, mengamuk ya di TKP dan tanpa sebab ibu ya,
lansia yang korban pertama ini kemudian dikejar oleh pelaku dan mengalami kekerasan senjata tajam. Ya, ada benturan di bagian kepala, kemudian pipi dan wajah. Korban yang kedua bermaksud hendak menolong ibu, ya, lansia yang pertama, namun juga mengalami kekerasan senjata tajam. Sebelumnya, penghuni apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara digemparkan dengan insiden penganiayaan 2 lansia. Darah korban bahkan berceceran di lantai 20 tempat korban dan pelaku tinggal. Korban Niswatin, 55 tahun, luka lebam di kepala dan wajah. Sementara Ratna Dewi harus dilarikan ke rumah sakit karena luka tikaman di tangan dan pinggangnya. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Setelah sebelumnya sempat ditiadakan karena momen libur lebaran, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day kembali diadakan lagi pagi tadi di Bundaran HI Jakarta. Warga memanfaatkan momen ini untuk berjalan-jalan dan berolahraga dengan keluarga. Dengan kembali hadirnya Car Free Day ini, membuat warga kembali antusias untuk memanfaatkannya bersama keluarga. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar Festival Lebaran Condet 2023 dengan menghadirkan suasana Lebaran Betawi. Festival digelar di lapangan sepak bola Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pengunjung disuguhkan beragam kuliner khas Betawi, salah satunya kerak telur. Dalam festival juga digelar pegelaran seni budaya dan religi, santunan untuk anak yatim hingga senam massal. Festival digelar selama 2 hari, yakni tanggal 6 dan 7 Mei di lapangan Rindam Jaya Condet, Jakarta Timur. Mas, siapa namanya? TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan untuk pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sekaligus untuk bisa memastikan langkah-langkah yang harus rekan-rekan lakukan, khususnya karena memang ada penugasan di masing-masing ring. Panglima TNI dan Kapolri juga melakukan pemeriksaan pasukan dan alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 ini. TNI Polri akan melaksanakan Tactical Floor Game atau TFG. Tactical Floor Game menjadi sangat penting karena memang kegiatan pengamanan yang dilaksanakan kali ini tentunya Bapak Panglima TNI sebagai ketua memiliki
gugus yang di dalamnya terdiri dari berbagai instansi, ada TNI sendiri, Polri, kemudian ada dari BIN, kemudian dari BSSN. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sinergitas TNI dan Polri yang sudah saling mengetahui tugas serta tanggung jawabnya dalam pengamanan akan membuat penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Timnas Indonesia U22 menghadapi pertandingan ketiga Grup A SEA Games 2023 kontra Timor Leste di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Menatap duel tersebut, pasukan Garuda Muda bermodalkan hasil positif pada 2 laga sebelumnya. Cabang olahraga sepak bola mempertemukan Timnas U22 menghadapi Timor Leste di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Skuad merah putih asuhan Indra Safri optimis membawa hasil 3 poin memenangkan pertandingan. Pelatih mengingatkan untuk tidak meremehkan lawan dan harus tetap fokus agar bisa menjaga peluang masuk ke babak semifinal. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, Yong Man-cho, di Seoul. Pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya membuka penerbangan langsung dari Korea ke Denpasar dan ke Jakarta, serta ke kota-kota lainnya. Selain itu juga dibahas peningkatan program pertukaran pelajar, beasiswa atau kursus bagi mahasiswa Politeknik Pariwisata, pegawai asal Indonesia, serta program magang bagi mahasiswa. Sementara itu dalam kunjungan ke Korea Selatan, Menparekraf Sandiaga Uno juga bertemu dengan CEO CG Entertainment and Merchandising, Ko Chang-gun, untuk mendorong industri film dan musik nasional. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga memberikan tawaran kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan CG Entertainment. Mengingat seluruh lini bisnis CG Entertainment merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif, antara lain TV show, film, musik, konten digital, seni pertunjukan hingga animasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sosialisasi 4 pilar yang diselenggarakan di Gedung MPR RI Nusantara 4 Senayan, Jakarta, sekaligus peringatan hari lahir serta Rakernas PB Al-Khairiyah yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto dan Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir. Yandri menyampaikan harapannya kepada Al-Khairiyah untuk menjadi garda terdepan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu saya berharap Al-Khairiyah menjadi garda terdepan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan, kemudian rasa teduh di tengah tahun politik, dan terus memberikan pencerahan terhadap keumatan. Jadi itu yang saya harapkan dari acara Harla dan Rakernas PB Al-Khairiyah di Gedung Nusantara 4. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ekonomi umat harus terus dikembangkan guna mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kalau kita ingin menjaga Indonesia ya harus jaga Islam, di mana kita sebagai negara yang masyarakat Muslimnya terbesar, nah memang sudah seyogyanya kita harus yang namanya bangun ekonomi umat. Ini sama seperti UMKM yang merupakan tulang punggung bangsa kita, ya sama. Ekonomi keumatan itu menjadi sangat penting dan ini menjadi bagian komitmen pemerataan. Sementara organisasi Islam yang dibentuk 98 tahun silam ini memiliki peran besar dalam menentukan terciptanya Republik Indonesia dan Pancasila merupakan ideologi final. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Sutrisno, iNews melaporkan. Di Jalan Brawijaya, Jakarta, Sabtu malam, Cak Imin datang ditemani dengan elit dari PKB. Cak Imin bersama rombongan tiba di rumah Yusuf Kalla sekitar pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Cak Imin langsung disambut Yusuf Kalla. Usai menggelar pertemuan secara tertutup kurang lebih selama 1 jam, Yusuf Kalla menegaskan selain halal bihalal, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai masa depan bangsa Indonesia ke depan. Sementara Cak Imin menyampaikan terima kasih karena Yusuf Kalla telah memberikan banyak nasihat kepada dirinya, terutama tentang kemajuan Partai Kebangkitan Bangsa.
Acara silaturahmi dan halal bihalal yang dihadiri ratusan nyai dan ning se-Jawa Timur ini berlangsung khidmat di Pondok Pesantren An-Nuriyah. Nyai merupakan sebutan untuk istri kiai pengasuh pondok pesantren. Sementara ning adalah sebutan bagi anak dari kiai pengasuh pondok pesantren. Pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyah, Nyai Ainur Rohmah, memberikan hadiah berupa sorban berwarna putih kepada Ganjar dalam acara ini. Menurut Eli yang mewakili ibunya bahwa sorban putih yang diberikan kepada Ganjar dibeli oleh Nyai Nur Rohmah ketika bertemu Ganjar di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Ganjar pun berterima kasih kepada Nyai Nur Rohmah dan mengaku senang karena hubungan di antaranya sudah seperti keluarga. Eratnya hubungan silaturahmi karena beliau pada tamu siapa saja yang sowan dan minta doa pasti wajiblah kita doakan. Sesama muslim wajib mendoakan ya. Terlebih-lebih beliau sama Allah diberi amanah seperti saat ini, ya kita wajib mendoakan. Apalagi tadi Pak Wali juga rawuh. Artinya apa? Selaku sesepuh semuanya dirangkul seperti anak, bukan seperti orang yang mendayu oleh bahasa Jawa, tapi memang benar-benar menggabungkan hubungan. 5 bulan jelang pendaftaran Capres-Cawapres 2024, sejumlah partai politik gencar melakukan manuver. Sejumlah partai politik terus melakukan silaturahmi antar partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski sudah memenuhi presidensial threshold, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut tidak menutup pintu untuk partai lain yang ingin bekerja sama, seperti dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah partai yang minta untuk segera bertemu. Bukan dengan sombong, tetapi kalau mau sendiri boleh, tidak sendiri itu bisa. Nah, saya sudah memberikan sebuah keluarsaan siapa yang akan istilahnya bersama kita, makanya saya selalu bilang bekerja sama. Nah, ternyata kan P3 yang paling pertama. Nah, ini memang saya sudah dengar ada beberapa yang sudah meminta melalui Mbak Puan kalau bisa untuk bisa bertemu. Saya bilang ya nanti direncanakan, silakan. Selain itu, PDIP juga sudah menggelar rapat untuk membahas pendaftaran calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Rencananya penyerahan syarat pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 13 atau 14 Mei mendatang. Dari Bali, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Maja bin Sitem, 58 tahun warga Kampung Pondok Serut, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya jatuh ke dalam jurang di sekitar tempat wisata Guci, Jawa Tengah. Diketahui korban bersama warga lainnya yang tergabung dalam majelis taklim pengajian berangkat dengan 2 bus pariwisata menuju Guci, Jawa Tengah untuk melakukan wisata religi. Namun rombongan yang rencananya akan kembali ke tempat asal pada Minggu pagi mendadak mengalami musibah hingga menelan korban jiwa. Menantu korban mengatakan mendapat kabar duka dari peserta rombongan yang selamat jika bus yang ditumpangi mertuanya mengalami kecelakaan. Perjalanan ziarah ke Guci, ini arah balik dan mobil mengalami kecelakaan masuk jurang. Untuk mertua sendiri dapat kabar saya bahwa mertua meninggal dunia. Berangkat 2 bis dan yang kecelakaan 1 bis. Sementara itu hingga kini baik korban meninggal maupun luka masih berada di sejumlah rumah sakit di daerah Tegal, Jawa Tengah untuk keperluan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Banjir setinggi 60 cm terjadi di Jalan Bantarjati, Setu Cipayung, Jakarta Timur Minggu malam. Sejumlah mobil terpaksa menerobos arus deras banjir. Kendaraan roda 2 yang nekat menerjang banjir pun mengalami mati mesin. Selain jalan raya dan beberapa tempat usaha, Taman Kembang Sepatu Setu juga terendam. Banjir diduga akibat meluapnya saluran penghubung Kali Sunter. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore membuat hulu Kali Sunter berstatus waspada atau dengan ketinggian 170 cm. Ini luapan dari mana, Bang? Kali Cilangkap. Sejauh ini yang terdampak jalan mana aja, Bang? Jalan ini aja. Akibat banjir ini, kemacetan tidak terhindarkan dan pengendara memilih melalui jalur alternatif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di Jalan Brawijaya, Jakarta, Sabtu malam, Cakimin datang ditemani dengan elit dari PKB. Cakimin bersama rombongan tiba di rumah Yusuf Kala sekitar pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Cakimin langsung disambut Yusuf Kala. Usai menggelar pertemuan secara tertutup kurang lebih selama 1 jam, Yusuf Kala menegaskan selain halal bihalal, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai masa depan bangsa Indonesia ke depan. Sementara Cakimin menyampaikan terima kasih karena Yusuf Kala telah memberikan banyak nasihat kepada dirinya, terutama tentang kemajuan Partai Kebangkitan Bangsa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Tujuh desa di Ogan Ilir terendam banjir.
3 pejabat Bawaslu Oku Selatan resmi ditahan. Ribuan penonton menyaksikan kejuaraan nasional Moto Prix Seri 2 Regional Sumatera. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sejak 1 pekan terakhir sedikitnya ada 7 desa yang ada di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Akibatnya masyarakat sulit untuk beraktivitas. Banjir dalam wilayah Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir makin meluas. Kini 7 desa di kecamatan tersebut terendam banjir, di antaranya Desa Sri Menanti, Kuang Anyar, dan Tanah Abang. Kini warga kesulitan beraktivitas termasuk anak-anak sekolah karena ada 1 sekolah dasar yang ikut terendam banjir. Selain itu, perkebunan warga dan juga tanaman sayuran banyak yang mati. Imbasnya, ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Tingginya curah hujan disertai meluapnya Sungai Ogan, faktor utama pemicu banjir. Kini warga yang terdampak banjir juga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Dari seminggu ini apa dampak yang dirasakan masyarakat sini? Banyak mencari. Beberapa desa yang terdampak banjir, tetapi untuk rumah warga itu tidak ada yang tenggelam untuk di desa-desa. Namun ada sekolah itu SD Negeri 09 yang terletak di Desa Rantau Sialang. Itu proses belajar mengajarnya itu dilaksanakan secara daring karena korban banjir dihimbau untuk tetap waspada, terutama pengawasan terhadap anak-anak karena genangan banjir mengancam keselamatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bagian belakang rumah warga di Dusun 4 Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat terdampak longsor. Sejumlah rumah rusak di bagian belakang karena tanah di atasnya longsor. Beginilah kondisi longsor di kawasan pemukiman padat, tepatnya di Dusun 4 Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Longsor yang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Lahat. Kondisi tanah dan bentuk yang berbukit menjadikan kawasan ini rawan longsor. Rumah yang terdampak ini tertimpa material longsor di atasnya, sedangkan rumah di atas terancam roboh jika tidak segera diatasi. Warga yang terdampak berharap pihak terkait mengambil langkah cepat sebelum menelan korban jiwa dan kerugian lebih besar lagi. Tiba-tiba Pak ya? Tiba-tiba Pak ya? Iya. Pada saat itu Pak, keluarga lagi di mana Pak? Keluarga lagi di rumah. Lagi di rumah? Kebetulan hujan, mati lampu juga di sini. Yang kena ini kerusakan apa saja Pak? Kerusakan ini banyak tumpukan, ini dapur, dinding dapur hancur. Hancur? Ada barang-barang lagi Pak yang kena Pak? Barang nggak ada. Tebing longsor setinggi 6 meter dan lebar 10 meter ini. Beruntung saat kejadian penghuni sedang tidak berada di ruangan rumah yang terkena longsor. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Badan Pengawas Pemilu Oku Selatan. Ketiga tersangka korupsi yang ditahan yakni Heri Afrizon, Ketua Komisioner Bawaslu Oku Selatan, Chandra Putra Wijaya Bendahara, dan Pahdozen Hanan, Kepala Sekretariat Bawaslu Oku Selatan. Kejari Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan para tersangka karena penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka.
Ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi kucuran dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2019 hingga tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 15 miliar rupiah. Tim audit Lembaga Penghitung Kerugian Keuangan Negara menemukan kerugian negara sebesar 3 miliar lebih. Modus tersangka yakni melakukan surat pertanggungjawaban fiktif serta ditemukan ketidaksesuaian SPJ. Menemukan adanya kerugian negara yang menurut sudah cukup besar, itu sebesar 3 miliar lebih ya. Ada modus istilahnya itu ada pekerjaan fiktif ataupun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pokoknya salah satunya nanti lebih detailnya lagi akan kami buka semua di dalam persidangan. Tidak lama lagi akan segera kami sidangkan ini nanti. Dana yang dikorupsi itu Pak, dana dari mana itu Pak? Dana ini dana hibah dari pihak kabupaten ke pihak Bawaslu gitu. Untuk acara pilkada kemarin 2019. Ketiganya melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 12F Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur resmikan Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Gubernur Sumsel Herman Deru meresmikan pembangunan Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin yang berada di Kabupaten Musirawas. Sebanyak 50 miliar bantuan Gubernur Sumsel digelontorkan demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Musirawas. Diresmikannya rumah sakit tersebut sebagai bukti komitmen Gubernur Sumsel Herman Deru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara kuratif dan merata bagi seluruh masyarakat Sumsel, termasuk masyarakat di Kabupaten Musirawas. Pembangunan rumah sakit tersebut didanai oleh bantuan gubernur bersifat khusus atau BAN Gubsus di sektor kesehatan dengan total kurang lebih 50 miliar rupiah. Rumah sakit tersebut menjadi ikon kesehatan di Kabupaten Musirawas. Rumah sakit itu juga diharapkan tidak hanya menjadi pusat pengobatan untuk masyarakat yang sakit, namun juga sebagai sarana dalam pencegahan. Dikarenakan ada DOB baru yakni Kota Lubuk Linggau, sehingga semua infrastruktur yang dimiliki dalam pelayanan di kota kabupaten harus diserahkan kepada Kota Lubuk Linggau. Maka untuk itu Musirawas yang beribu kota kabupaten baru yakni Muara Beliti ini secara khusus gubernur memberikan bantuan untuk dibangunkan rumah sakit sebagai ikon pelayanan kesehatan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Muhammad Amin kita berikan nama, dan ini kita harapkan nantinya untuk pelayanan berstandar internasional. Tidak hanya di sisi pelayanan kesehatan, Herman Deru juga meminta agar pihak rumah sakit mempermudah pelayanan perbankan rumah sakit tersebut. Dari Musirawas, Komarudin, iNews melaporkan. Para calon legislatif yang membuat surat keterangan belum dipidana di Pengadilan Negeri Batu Raja harus menunggu lama. Pasalnya, server di PN Batu Raja tersendat. Para calon legislatif atau caleg mulai sibuk melengkapi berkas administrasi untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Salah satu berkas administrasi yang menjadi syarat yakni surat keterangan belum dipidana yang dibuat di Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja Hendri Agustian mengatakan, mulai dari awal masuk kerja, sejak Hari Raya Idul Fitri banyak para caleg mendatangi kantor PN Batu Raja untuk membuat surat keterangan belum dipidana. Seharusnya para caleg bisa mengupload dan mengisi surat keterangan tersebut melalui online di daerahnya masing-masing. Namun dikarenakan terjadi penumpukan dan banyaknya pemohon dari seluruh Indonesia, sehingga server yang berada di Mahkamah Agung menjadi lambat. Menumpuknya atau banyaknya orang yang datang untuk membuat surat keterangan tidak hanya di Pengadilan Negeri Batu Raja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena batas akhir penyerahan itu adalah tanggal 14 yang ditentukan oleh KPU, sehingga seluruh Indonesia mengupload. Jadi server kita ini server pusat, server dari Mahkamah Agung, sehingga servernya menjadi lemot, tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal. Hasil pendataan sementara terdapat kurang lebih 150 caleg yang ingin membuat surat keterangan belum dipidana. PN Batu Raja tidak hanya melayani 1 kabupaten, namun 3 kabupaten sekaligus. Dari Ogan Komarikulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji musim haji tahun 1444 Hijriah diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Para jamaah haji reguler, pembimbing KBIHU dan petugas haji daerah dihimbau untuk segera melakukan pelunasan termasuk di Kota Palembang. Pada musim haji tahun ini Sumsel mendapatkan kuota haji 7.012 jamaah dengan rincian 6.940 jamaah reguler
48 petugas haji daerah, dan 24 pembimbing kelompok bimbingan haji dan umroh. Selain itu, terdapat 659 jamaah cadangan yang juga berhak melakukan pelunasan. Dari awal pelunasan tanggal 11 April yang lalu hingga tanggal 5 Mei 2023, tercatat 6.465 jamaah yang melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan. Rinciannya 6.042 jamaah reguler, 32 PHD, 16 pembimbing KBIHU, dan 375 jamaah cadangan. Dengan adanya perpanjangan masa pelunasan, berharap kuota Sumsel dapat terpenuhi. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Palembang akan memberangkatkan jamaah dari Sumsel dan Bangka Belitung. Sumsel mendapatkan kuota 7.012 jamaah, sedangkan Babel 1.065 jamaah. Mereka akan diberangkatkan dalam 23 kelompok terbang. Setelah kami kaji ulang kembali, ternyata itu ada juga data yang memang dari tahun ke tahun tidak pernah melakukan pelunasan. Lebih kurang sekitar 125 orang. Jadi 125 itu lebih kurang itu dari tahun ke tahun itu sudah dipanggil tapi tidak bisa melakukan pelunasan. Dan barangkali itulah nantinya yang akan diganti oleh mereka yang masuk dalam kategori cadangan. Kloter pertama embarkasi Palembang akan masuk asrama haji Palembang pada tanggal 24 Mei 2023 dan berangkat ke Tanah Suci pada 25 Mei 2023. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ribuan penonton menyaksikan kejuaraan nasional Motoprix Seri 2 Regional Sumatera. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, 57 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti petualangan event tahunan bergengsi Indonesia Off-Road Expedition atau IOEX dengan rute pagar alam Lampung. Selain menikmati alam, ajang ini juga memperkenalkan berbagai objek wisata di kota pagar alam. Event off-road bertajuk IOEX 2023 Pala atau Pagar Alam Lampung dimulai 7 Mei di kota Pagar Alam dan finish 20 Mei di Lampung dengan start dari halaman kantor pemerintah kota Pagar Alam. Dalam IOEX Pala 2023, peserta akan diuji kemampuan fisik, mental, dan kendaraan untuk melalui jalur yang ekstrim dengan kondisi medan yang dapat memacu adrenalin. Event tahunan IOEX 2023 Pagar Alam Lampung bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam berbagai objek wisata yang dilalui setiap rute yang dilintasi. IOEX 2023 Pagar Alam Lampung mempromosikan kota Pagar Alam sebagai kota tujuan wisata serta meningkatkan perekonomian di Pagar Alam, terutama sektor UMKM. Mulai hari ini 7 Mei kita akan start dan nanti finish 20 Mei di Kalian Resort Depo Lampung Selatan. Untuk peserta sendiri Pak, berapa orang Pak? Peserta tadi 57 ditambah 6 ofisial dan 13 servis car. Budaya Jawa, Sumatera dan ada dari Kalimantan. Yang pertama kita mempromosikan Kota Pagar Alam ya sebagai kota tujuan wisata. Nah, baik. Kita kemarin memang ikuti ini. Gimana kita kemarin? Di Rengat, Prayo X ya kan? Nggak begitu, ya memang kalau mau ikut ini harus ikut pra dulu. Sangat luar biasa, alamnya enak, dingin, pelayanan juga bagus. Alhamdulillah. Ingat, pasti dingin nanti tuh, ya nggak? Salah satu peserta yakni off-roader Aswari Rifai, anggota DPRD Sumatera Selatan dan mantan Bupati Lahad 2 periode. Dari kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan penonton menyaksikan kejuaraan nasional Motoprix Seri 2 Regional Sumatera tahun 2023 yang berlangsung di sirkuit Skyland Bumi Serasan Sekate, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi membuka secara resmi kejuaraan tingkat nasional ini. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muhammad Faris serta dihadiri Ikatan Motor Indonesia Sumatera Selatan serta staf Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Nelson Firdaus membuka kejuaraan nasional Motoprix Seri 2 Regional Sumatera tahun 2023. Kejuaraan ini diikuti ratusan peserta dari Sumatera, bahkan peserta dari Aceh ikut kejuaraan yang digelar hari Sabtu dan Minggu. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyempatkan diri berbincang dan bersalaman sembari memberikan semangat kepada para peserta Motoprix di sirkuit Skyland. Binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah atau PPLPD Kabupaten Musi Banyuasin kembali bertengger di kejuaraan bergengsi Motoprix 2023. Peserta dengan panggilan Gio berhasil meraih double winner di 2 race sekaligus, sehingga meraih juara umum di kelas beginner. Kejuaraan Motoprix tahun 2023 ini digelar untuk menjaring peserta balap yang memiliki potensi dan bakat menjadi pembalap tingkat nasional hingga tingkat dunia. Setelah di sirkuit Skyland dan babak finalnya akan digelar di sirkuit Sentul Bogor.
Itu kita laksanakan ini di Sumatera Selatan ini, di Musim Banyuasin ini, pertama untuk mencari atlet, talenta dari Musim Banyuasin dan Sumatera Selatan dan Sumatera, juga menggerakkan roda ekonomi UMKM, kemudian memberi hiburan kepada masyarakat, sudah itu menyemarakkan Kabupaten Musim Banyuasin yang selama ini agak lesu dari sisi olahraga. Sekarang ini kita semarakkan lagi, terutama olahraga bermotor. Mudah-mudahan dengan event ini akan lebih memacu lagi event-event yang lain yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan, khususnya di Musim Banyuasin. Apriyadi berterima kasih kepada Ikatan Motor Indonesia Pusat yang telah mempercayai Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tuan rumah dalam kejuaraan Motoprix 2023. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.